إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين، فإذا صلى الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن نوى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اجمعين. اللهم قل الاسلام للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاهدين. رب اختم لنا منك بالخير فيا خير الناصرين برحمتك يا ارحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ikhtassa fi min makhluqatihi al-insan wa rafa'a anhu bi karamihi al-khata'a wan nisyan wa akramahu Allah bi ni'matil islam wal iman wa wa'adahu an yaskanahu ala maratibi alal janan wa ashhadu an la ilaha illallah al-qadimul mahmud bi kulli lisan wa yasjudu lahu ma fis samawati wal ardi fi kulli waqtin wa awan wa ashhadu anna sayyidana maulana muhammadan abdu rasuluhul muayyidul bimu'jatil qur'an wa ja'alahu rahmatan lil alamin wa rasulan ila akhiriz zaman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi dzawil wilayah wal ihsan. Amma ba'du fa ya ibadallah, ikhwani rahmakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin jamaah Jumat hamba Allah yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Akhir atau bulan Rabiul Tsani, dan kita sudah meninggalkan bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, yang di dalamnya dalam satu bulan kemarin kita sudah banyak memperingati kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak membaca sholawat. Namun demikian, dengan meninggalkannya kita bulan Maulid tidak berarti kita mengurangi kuantitas bacaan sholawat kita ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti mahabbah kita, sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab makhluk yang namanya manusia ini selain diberi hati oleh Allah juga diberi akal. Dengan akal, dengan hati, maksudnya manusia mempunyai rasa cinta. Dengan hati manusia mempunyai rasa mahabbah, karena memang mahabbah itu pekerjaan hati. Akan tetapi agar cinta kita yang dilakukan oleh hati itu dapat terarah, artinya tidak sembarang mencintai, tidak mencintai sesuatu yang semestinya tidak patut kita cintai, maka manusia oleh Allah diberi kelengkapan dengan akal yang tidak diberikan kepada binatang. Dengan akal inilah manusia dapat memberi pertimbangan mana saja hal-hal yang patut kita cintai, mana saja yang
perkara-perkara yang patut kita cintai dan yang tidak patut kita cintai. Oleh karena itu, tentunya keterbatasan akal kita sangat amat terbatas dalam memberikan pertimbangan kepada hati. Untuk itu, karena keterbatasan hati, keterbatasan akal kita dalam memberikan pertimbangan pada hati, maka kita memerlukan hidayah atau petunjuk, hidayatuddin, yang dimana dalam kita meminta hidayah ini, paling tidak dalam sehari semalam kita mohon pada Allah dalam sholat kita untuk selalu diberi hidayah, diberi petunjuk, seperti dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah hidayatilah kami ke jalan yang istiqomah, berikanlah petunjuk kami pada jalan yang lurus. Ini makna dari ihdinas siratal mustaqim. Jamaah Jumat berbicara masalah mahabbah, berbicara masalah cinta. Rasulullah pernah memberi perumpamaan, pernah memberi pengarahan pada kita tentang masalah pekerjaan hati. Dalam satu sabda Rasulullah, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsah wa yansaunal khamsah, yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah, wa yuhibbunal malah wa yansaunal hisab, wa yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliq, wa yansaunal qusur, wa yuhibbunal qusur wa yansaunal qubur, wa yuhibbunadz dzunub wa yansaunat taubah. Yang artinya akan datang satu masa di mana umatku lebih cenderung mencintai 5 perkara dan meninggalkan 5 perkara yang lain. Yang pertama, manusia lebih cinta pada dunia, lupa pada akhirat. Yang kedua, manusia lebih cinta, lebih senang pada harta, lupa pada hisab, artinya perhitungan. Kemudian yang ketiga, manusia lebih cinta pada makhluk, lupa pada al-khaliq, zat yang menciptakannya. Yang keempat, manusia lebih senang, lebih cinta pada tempat tinggal, pada rumah, pada istana, lupa pada kuburan. Kemudian yang terakhir, manusia lebih cinta pada berbuat dosa, lupa pada taubah. Hadirin jamaah Jumat, hamba Allah yang berbahagia, marilah paling tidak ada 3 hal yang perlu kami tekankan dalam khutbah pada kali ini. Yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansaunal hisab wa yansaunal akhirah. Yang pertama, manusia lebih senang kepada dunia, lupa pada akhirat. Arti dunia menurut bahasa, menurut lughat, dekat atau pendek, karena dunia ini dibatasi dengan hari kiamat. Paling tidak pada diri kita masing-masing ada kiamat yang paling dekat, yakni kematian. Rasulullah membuat perumpamaan ketika Rasulullah bertemu dengan seorang anak muda. Rasulullah berfirman, ya ghulam, kun fid dunya ka'anna gharib au abir sabil. Wahai anakku, jadilah kamu hidup di dunia ini seperti orang asing, atau seperti orang yang sedang dalam perjalanan. Tempat tujuan terakhir tentunya akhirat yang dimaksud oleh Rasulullah. Ini menggambarkan bahwa orang hidup dunia hanya singgah, hanya sebentar, sedangkan tujuan paling akhir kita adalah akhirat. Kita di dunia hanya dibatasi dengan usia. Kata Rasul, usia umatku antara 60 sampai 70. Sedangkan kelak setelah kita dibangkitkan oleh Allah di yaumul ba'ats, setelah hari kiamat, maka usia kita tidak akan ada batasnya. Selama-lamanya orang yang hidup di surga yang beruntung akan hidup selamanya di surga tanpa ada kematian. Naudzubillah, apabila kita celaka ditempatkan oleh Allah di neraka, maka tempat kita adalah di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah Jumat, hamba Allah yang berbahagia. Dalam hal dunia ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin." Yang artinya demikianlah ini sebabkan karena banyak manusia mencintai kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan di akhirat, dan bahwasanya Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang-orang yang kufur. Kemudian yang kedua, yuhibbunal malah
wa yansawna al-hisab. Manusia lebih cinta kepada harta, pada kekayaan. Lupa semua kekayaan yang kita miliki akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya harta, banyaknya kekayaan yang kita miliki bukan menjadi ukuran seseorang itu kaya atau hartawan. Tetapi seseorang dikatakan kaya hanya dapat diukur dengan sedikit atau banyaknya kebutuhan kita. Makin banyak kebutuhan seseorang berarti dia makin melarat. Akan tetapi sebaliknya, makin sedikit kebutuhan seseorang berarti ia bertambah kaya. Kita yakin bahwa Allah adalah zat yang paling kaya. Ini tidak diartikan karena semua yang ada di dunia ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Akan tetapi kan Allah sama sekali tidak butuh pada apapun dan siapapun yang ada di dunia ini. Karena Allah sama sekali tidak mempunyai keperluan, kebutuhan, dan kepentingan pada makhluk. Maka Allah adalah zat yang maha kaya. Terhadap harta yang merupakan amanah dari Allah, kita dibenarkan hanya untuk memanfaatkan harta benda itu untuk kepentingan mencari bekal di akhirat. Ad-dunya masra'atul akhirah, kata Rasul. Dunia ini adalah ladang kita bercocok tanam dan kita panen kelak di akhirat. Kita tidak dibenarkan senantiasa asik cintanya berlebih-lebihan terhadap harta kekayaan. Seperti dijelaskan oleh Allah, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu menjadi harta benda dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Oleh karena itu Islam mengajarkan kita berhidupan seimbang. Tidak terlalu kita mencari harta sampai lupa akhirat. Sebaliknya kita terus mencari akhirat sampai lupa meninggalkan pekerjaan di dunia. Sabda Rasul, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Carilah kalian kehidupan dunia seakan-akan kamu akan hidup terus, tidak akan mati. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita beribadah, i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ketika kita sedang di masjid, sedang iktikaf, sedang baca Al-Quran, seakan-akan kita akan mati besok. Artinya kita diharapkan adalah dalam kehidupan ini seimbang antara menjadi kesenangan akhirat dan kehidupan di dunia. Namun Allah memberikan bimbingan dalam satu firman, la wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik wala tabsutha kullal bast fatakud maluman mahsura, yang artinya dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu di atas lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkan tanganmu, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Hadirin jamaah Jumat, hamba Allah yang berbahagia, inilah hal-hal yang perlu ditekankan. Dua hal ini mudah-mudahan kita tidak terlanjur dalam kehidupan di alam fana ini sampai meninggalkan kehidupan kita di akhirat. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan selalu diberi petunjuk, hidayah dengan hidayatud-din. Amin Allahumma amin. Inna sanal kalam kalamullahil malikil alam. والله سبحانه وتعالى يقول بقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أوصيكم عباد الله وإياي أمانة الله عنه منكم بالمعصية فاتقوا الله ولا تعصوه فاستغفروا الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبفضل المستغفرين ويا نجاة التائبين آمين يا رب العالمين.